Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu. Dan kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat pula melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Markus menceritakan kepada kita bahwa ahli-ahli Taurat dari Yerusalem mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata bahwa dengan kuasa Beelzebul, Yesus mengusir setan. Lalu hal yang menarik dari Yesus adalah Yesus memanggil mereka, lalu memberi penjelasan kepada mereka melalui perumpamaan. Yesus katakan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Inilah penjelasan dari Yesus kepada ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan juga orang-orang lain yang menuduh Yesus bahwa ia kerasukan Beelzebul atau ia mempunyai kuasa untuk mengusir setan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus katakan bahwa semua hujatan-hujatan dari anak-anak manusia itu dapat diampuni oleh Allah Bapa di surga. Dan ia mengingatkan bahwa jangan seorang pun menghujat Roh Kudus. Karena jika seseorang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni selama-lamanya.
sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita dihujat oleh orang lain, jangan kita diam saja. Tetapi baiklah kita memanggil mereka, lalu bicara dari hati ke hati. Seperti yang Yesus lakukan kepada ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan juga orang-orang lain yang menuduh Yesus sebagai orang yang kerasukan Beelzebul itu. Kita mesti memanggil mereka dan mengatakan bahwa sesungguhnya saudara salah menilai saya. Sesungguhnya saudara salah menghujat saya. Mestinya kita lakukan demikian, supaya orang yang selalu menghujat kita mengetahui kesalahannya. Dan kita berdoa semoga Roh Kudus membantunya untuk mengubah pikirannya, untuk mengubah kelakuannya, untuk mengubah kata-katanya yang menyakitkan kita. Dan jika mereka berubah, hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi jika mereka belum berubah, kita mesti seperti Yesus, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Kita minta supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Selain itu juga kita minta supaya mereka dan kita tidak boleh menghujat Roh Kudus. Karena ketika kita menghujat Roh Kudus, ingat, dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Karena dosa yang kita lakukan itu adalah dosa yang kekal. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan semoga kami juga mampu untuk mengandalkan Roh Kudus, bukan menghujatnya. Karena ketika kami menghujat Roh Kudus, dosa kami tidak akan diampuni untuk selama-lamanya. Karena dosa yang kami lakukan itu adalah dosa yang kekal. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.